Halo teman-teman, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama aku Rizka Amelia, aku adalah mahasiswi di Prodi Administrasi Bisnis Universitas Terbuka Bandung ya. Di sini tuh aku mau menyampaikan atau menjelaskan ya jawaban dari tugas 1 untuk mata kuliah logika ya di sesi 3. Yang mana tuh ada 2 pertanyaan atau ada 2 materi yang akan aku sampaikan. Satunya adalah term pada logika ya. Kalau misalnya ada yang bertanya term itu apa sih? Term itu sederhananya adalah sebuah kata yang punya makna kayak gitu. Dan di sini tuh sebenarnya ada banyak jenisnya, cuman aku mau menjelaskan 3 jenis aja ya. Yang pertama tuh term umum atau general term ya. Jadi ini tuh term yang diterapkan pada kelompok-kelompok yang umum gitu. Jadi tidak spesifik satu manusia gitu atau enggak satu benda, tapi untuk kelompok gitu. Misalnya manusia, terus buku gitu, atau enggak ya mewakili kelompok tuh hewan juga kayak gitu ya. Jadi yang general ya. General dan kelompok gitu, bukan yang spesifik satu gitu ya. Terus untuk selanjutnya tuh ada term khusus atau singular term. Ini tuh termnya unik dan spesifik ya gitu. Jadi misalnya tuh Soekarno gitu, jadi nama langsung, atau enggak Gunung Tangkuban Perahu gitu ya, atau enggak kayak misalnya lukisan Mona Lisa gitu ya. Jadi ini tuh spesifik khusus untuk suatu benda atau misalnya manusia gitu, nama gitu ya, yang personal kayak gitu. Nah, jadi yang selanjutnya tuh ada term abstrak. Term abstrak tuh yang menyampaikan ide atau konsep gitu ya. Jadi nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, nggak ada wujudnya gitu. Misalnya kayak kebahagiaan gitu, itu kan emosi ya. Terus ada juga misalnya kebebasan gitu, atau enggak ada keadilan gitu ya. Jadi itu kata-kata sifat yang tidak yang nggak kelihatan wujudnya ya, soalnya nggak ada bentuknya kan gitu, seperti itu. Nah, sampai situ udah paham term ya kita. Langsung kita bahas yang bagian penting ya, untuk menurut aku ini salah satu yang paling penting untuk dibahas, yaitu sesat pikir atau logical fallacy gitu ya. Logical fallacy apa sih itu? Sederhananya itu sesat pikir adalah sebuah kesalahan dalam berpikir atau bernalar ya. Misalnya tuh dipakai orang-orang untuk memanipulasi gitu. Jadi sengaja atau nggak sengaja ya, ini saya pikirnya sama aja gitu ya. Biasanya dipakai untuk memanipulasi, nggak semua gitu, tapi biasanya seperti itu gitu ya. Biasanya tuh di awal-awal tuh kelihatan meyakinkan gitu ya, tapi ketika ditelaah lagi, ketika diteliti lagi, dianalisa lagi, mulai kelihatan tuh gitu, kok ada yang salah gitu, kok kelihatan lubangnya atau plot hole-nya lah ya kayak gitu. Ada beberapa yang mau aku jelaskan ya untuk yang sesat pikir ini tuh. Ada 3 sebenarnya. Yang pertama tuh menyerang orangnya gitu ya, bukan argumennya. Jadi kita kalau misalnya berdebat gitu atau berargumen tuh, kadang orang tuh malah nyerang orangnya gitu, bukan fokus ke argumennya. Misalnya ketika yang berargumen tuh orang yang lebih tua dan kaum muda gitu, tua tuh akan menyerang personal tuh, seperti kau kan cuma anak kemarin sore gitu, tahu apa gitu, nggak tahu apa-apa lu tuh gitu ya. Terus yang kedua ada juga ngikutin pendapat mayoritas, itu yang kedua ya. Contohnya tuh misalnya dalam hal skincare gitu, kayak wah temen-temen gue tuh pakai skincare ini jadi udah pasti bagus gitu, padahal kan belum tentu ya cocok di kita gitu kan, beda-beda apa sih orang-orang tuh untuk jenis kulitnya kayak gitu ya. Terus yang terakhir itu ada mengandalkan pendapat dari orang terkenal padahal dia tuh bukan ahlinya di bidang itu gitu ya. Misalnya influencer A tuh menggunakan sabun, terus dia bilang ini tuh bagus gitu, makanya kita langsung ngambil kesimpulan, wah berarti ini sabun bagus, itu udah pasti ini gitu, kayak gitu ya. Nah, sampai sini berarti ada pertanyaan dong, gimana sih caranya biar kita tuh nggak sesat pikir gitu, gimana caranya gitu. Nah, pertama itu kita harus fokus ke argumennya ya, fokus ke argumennya, bukan ke orangnya. Terus untuk selanjutnya tuh kita harus cek-cek bukti nih, valid enggak, relevan enggak gitu ya. Selanjutnya harus kita lakukan adalah selalu berpikir kritis gitu.
selalu berpikir kritis ya, jangan kemakan omongan orang gitu. Terus jangan juga menyimpulkan dengan terburu-buru gitu, harus dicari dulu, jangan langsung menyimpulkan ya. Apalagi kita juga harus terbuka dengan pendapat orang lain ya, bukan karena misalnya yang ngasih pendapat tuh orang yang lebih muda dari kita atau orang yang lebih tua dari kita terus kita buang begitu aja gitu ya. Tetap dipikirkan gitu ya. Nah, dengan begitu kita bisa lebih cerdas nih kalau misalnya mau beropini atau mau berargumen gitu ya, atau waktu mau mengambil keputusan gitu ya. Jadi begitu aja gitu. Jadi segitu aja dari aku. Terima kasih. Jangan ragu kalau misalnya ada saran atau kritik ya, langsung aja. Semoga video ini bermanfaat. Bye bye.